Tapi harus tunai, cerung-cereng bahasa kitanya gitu. Tidak boleh ada penundaan penyerahan, karena kalau ada penundaan penyerahan itu terkategorikan juga sebagai riba. Itu dari alat bayar. Dari segi cara bayar, kalau ini alat bayar, kalau selanjutnya cara bayar. Cara bayar itu dalam hal jual beli ada cara bayar yang tunai, bai'un naqd, jual beli tunai. Dan ini sering dan dipraktekkan oleh kita semua. Keumuman jual beli kahoyong mah tunai gitu ya. Dan itu boleh, namanya bai'un naqd. Tapi yang kedua ada yang tapi harus tunai, cerung-cereng bahasa kitanya gitu. Tidak boleh ada penundaan penyerahan, karena kalau ada penundaan penyerahan itu terkategorikan juga sebagai riba. Itu dari alat bayar. Dari segi cara bayar, kalau ini alat bayar, kalau selanjutnya cara bayar. Cara bayar itu dalam hal jual beli ada cara bayar yang tunai, bai'un naqd, jual beli tunai. Dan ini sering dan dipraktekkan oleh kita semua. Keumuman jual beli kahoyong mah tunai itunya. Dan itu boleh, namanya bai'un naqd. Tapi yang kedua ada yang kiridit. Kiridit itu bahasa syariahnya muajjal. Muajjal. Tadi bai'un naqd, jual beli tunai. Kalau yang ini bai'ul muajjal, jual beli tempo. Boleh atau tidak? Boleh. Dasar kebolehannya naon? Landasan kebolehannya Al-Baqarah 275, terus Al-Baqarah 282, terus secara fakta Rasulullah pernah melakukan jual beli tempo. Jadi jual beli nganyuk mah dalilna lebih kuat daripada jual beli kontan. Jongjon nya mangga ngaranyuk teraskeun. Karena dalilna kuat. Al-Baqarah 275, Al-Baqarah 282, dan secara fakta Rasul pernah melakukan jual beli hutang. Kata Rasulullah, kata Siti Aisyah, ishtara Rasulullah SAW ta'aman, Rasul pernah membeli makanan ila ajal, secara tempo, warohana hudir'an min hadidin, dan Rasul menggadaikan baju besinya. Jadi Rasul menggadaikan baju besinya, Rasul berhutang atau membeli gandum secara tempo. Jadi tempo mah barang heula artos nangke nya. Dan engkena digeblugkeun, karena lamun dicicil mah nanti ada lagi turunannya, namina taksit, jual beli cicilan 10 kalieun, 100 kalieun, 200 kalieun gitu. Itu kiridit yang kita kenal. Tapi hati-hati, hari ini ada pengelabuan di online atau di skema bisnisnya, seolah kelihatan jual beli kredit padahal bukan. Padahal skemanya adalah utang piutang. Contoh misalkan di online hari ini kan merebak pay letter gitu ya. Pay letter, bayar engke. Bayar engke itu kan juga muajalnya. Bukan, pay letter. COD mah bayar di tempat ya. Pay letter mah bayar engke gitu. Lamun bayar engke, bayarna engke muajal dari misalkan dari pemilik barang, ya abi ngajual barang, soke bayar nama engke bulan payun, boleh? Boleh. Tapi pay letter mah bayar engke na keun we da ku abi di talangan ya 100.000 lin barangna ku abi di talangan ngahutangkeun 100.000, engke bayar jadi 120.000. Itu skemanya tidak lagi muajal murni gitu. Tapi ada pihak ketiga lagi yang masuk.
Maka para ulama kontemporer hari ini berbeda pendapat. Kebanyakan pendapat mengatakan skema pay letter itu bukan lagi muajjal tapi hutang piutang. Maka dari itu kita harus hati-hati juga gitu ya, karena itu salah satu skema jual beli online yang merebak hari ini gitu. Jadi ada bai'ul muajjal, ada bai'ut taksid. Selanjutnya ada bai'us salam. Salam itu lawan dari muajjal. Nah, ini salam. Salam itu dari muajjal. Muajjal tadi kumaha Pak? Muajjal mah barang heula artos engke. Ari salam tibalik dari muajjal. Salam mah artos heula barang engke. Itu salam. Atau di dunia jual beli online kita kenal dengan PO, pre-order, bukan FO, free order. Kan sok aya nuliskeun free order cenah. Free order mah gratis order atunya. PO, pre-order, itu pami dilihat atau dipotret dalam teori jual beli itu sama halnya dengan kita melakukan akad salam. Boleh atau tidak kita melakukan akad salam? Uang dulu full, barangnya nanti. Boleh tidak? Boleh? Tuhnya can apa bolehna tapi PO-na osok. Osok tara PO-na osok, tapi ari hukumna apa? Nah, itu kesalahan kita. Kadang-kala kita mah pokona mah praktek we, kajian we hukumna jiga kumaha gitu. Untungna alhamdulillah PO teh sama dengan akad salam, dan salam itu adalah perkara yang dibolehkan. Lamma qadima Rasulullah SAW al-Madinata, ketika Rasulullah tiba di Madinah, yastaslifun, orang Madinah itu sudah biasa bertransaksi salam, atau dalam bahasa lain salaf, sama bai'us salam atau bai'us salaf. Orang Madinah sudah terbiasa melakukan transaksi salam, bahkan membayar hari ini untuk komoditas pertanian 1 tahun 2 tahun kemudian diserahkannya. Jadi lamun orang Madinah beli kurma, beli nate tahun ayeuna, kormana diberikan tahun payun. Ibarat ibu hajatna tahun payun, pesen guramena, ngaduitan guramena tahun ayeuna, boleh teu? Boleh? Akad naon namina? Salam. Orang Madinah sudah terbiasa, bahkan mayarna ayeuna penyerahannya 1 tahun atau 2 tahun kemudian. Itu transaksi salam. Tapi Rasulullah memberikan batasan. Fal yuslif bikailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila waktin ma'lumin. Kalau kalian melakukan transaksi salam, maka pastikan kailnya, ukurannya, spesifikasinya, jenis barangnya maklum diketahui. Wa waznin maklumin, ukuran timbangannya diketahui di awal. Ila waktin maklumin, batas penyerahan waktunya pun diketahui dan disepakati di awal. Jadi kalau salam, kalau PO, teman-teman yang suka PO secara online, maka PO-nya nggak sekedar PO gamis, PO mukena, enggak, tapi PO gamis, kainnya stylenya seperti ini, diserahkannya tanggal sekian. Itu harus. Karena kalau tidak demikian, kita melakukan jual beli yang barangnya tidak ada. Ya, boleh nggak kita menjual barang yang tidak ada? Nggak boleh. Bai'ul ma'dum namanya, jual beli barang yang tidak ada. La tabi' ma laisa indak. Jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu. Tapi kenapa salam menjadi boleh? Kebolehannya karena barangnya diadakan berupa sifat, karakter, kriteria, dan waktu penyerahannya di awal. Jadi kalau PO, hati-hati. PO kaos ini, kaos misalkan punten, baik kersubuhan gitu ya, atau kaos apapun, jenis kain kombed 30S dan sebagainya, harus itu Pak. Ya, jenis kain, jenis sablon, misalkan sablon Politek yang namanya nukar itulahnya,
sablon nu kieu gitu. Itu jelas di awal sehingga transaksinya dia jelas. Oh, urang teh keur meuli barang anu dalam bayangan dia sudah terbayang secara komplit jenis barangna teh nu kieu. Dan diserahkan pada tanggal 25 November misalkan. Meskipun hari ini tanggal 1 September atau 31 Agustus misalkan. Boleh? Boleh. Itu transaksi salam. Jadi silahkan yang suka salam. Salam itu kan enak. Dia memiliki modal dari pembayarannya gitu ya. Dan itu dibolehkan secara syariat. Jadi boleh mangga bade PO. Termasuk nanti di dalam menghukumi jual beli dropshipping nanti pelaku online tentu paham dropship itu seperti apa. Salah satunya menggunakan logika salam. Jadi boleh seorang dropshipper meskipun dia bukan pemilik barang, dia hanya menjual gambar, pastikan gambarnya speknya di awal sudah diketahui secara pasti. Untuk apa? Untuk menghindari dari kegororan, untuk menghindari dari larangan dari Rasulullah, dilarang menjual barang yang tidak ada padamu. Jadi kan salam teu aya nya nya, barangna teu aya, ngan ayana teh ku sifat. Tah abi teh ngajual barang ieu, kaosna ieu, jenisna kieu, penampakanna seperti kieu, diserahkeunna tanggal sakitu, mangga. Karena biasanya salam itu kan harganya di bawah ya. PO itu harganya di bawah. Lamun tos jadi mah kaos teh 120.000, tapi lamun ngiringan PO na 100.000 biasanya gitu ya. Dan itu boleh seperti itu. Namanya akad salam. Lawan dari muajjal. Ari muajjal mah barang heula artos engke, ari salam mah artos heula barang engke. Nya barang engke leres. Artosila barang engke. Terus kemudian juga sama dengan online hari ini kan biasanya uang dulu. Terus kemudian barang datang kemudian. Tapi itu mah lebih kepada dimensi online itu memang ada butuh waktu penyerahan. Para ulama kontemporer kalau online seperti itu ya dihukumi sebagai jual beli kontan saja. Karena pengiriman itu kan sudah diserahkan di hari itu juga atau satu hari kemudian diserahkan. Kenapa lambat diterimanya? Karena memang ada alur pengiriman gitu, tidak langsung berhadapan tatap muka begitu. Ada yang memasukkan ke salam, ada yang memasukkan ini jual beli biasa. Jadi jual beli online sebenarnya secara hukum asal itu sesuatu yang tidak diperdebatkan kebolehannya. Hanya saja nanti secara jenisnya seperti apa, cara bayarnya seperti apa, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam sisi syariatnya. Termasuk nanti kita menyediakan khiyar. Contoh, andai kata barang yang kami kirim tidak sesuai dengan barang yang kami tampakkan di gambar di website, mangga boleh mengajukan khiyar aib misalkan dan sebagainya. Atau konsumen berhak mendapat penggantian andai kata sepatuna kurang sereg atau tepas gitu ukurannya, mangga bisa dilakukan penggantian, tapi syaratnya ongkos kirim ditanggung oleh pembeli. Kan gampang ya banyak orang mau rugi ngan pedar dari betungku seetik gitu. Tapi untuk memuaskan konsumen agar jual beli kita berkah, maka syariat-syariat seperti tadi itu stepnya ditempuh gitu. Sebelum diakhiri, mangga pilih ayat petarosan. Sebenarnya secara teori masih banyak, mangga diusahakan di tema ini, Pak. Diusahakan di tema ini jual beli. Pamit aya engke mangga. Aya anu seputar ieu teh aya. Mangga. Upami jual beli tapi jual beli belutan. Lanjut dari sawah, apa kita harus izin dulu? Kita kan sering murah kan misalkan itu kita harus izin dulu gimana tadi? Oke. Jual beli itu syaratnya barang yang ditransaksikannya harus jelas. Ya. Ieu ge jelas tad jual beli belut, tapi belutna aya ceun, duka aya duka heueuh gitu. Bisa menang bisa henteu, tapi duitna terus diterima di awal gitu. Itu enggak boleh kecuali mau menggunakan skema salam. Misalkan antum jual beli belut,
bade moal meser belut nu kumaha belut sawah sabaraha pami di pasar mah 30.000 wios teh ka abi mah 20.000. Oh nyata abi mere 10 kilo tapi barangna engke seminggu kemudian boleh gak? Tadi waktu seminggu itu antum ngurek terus gitu sehingga memenuhi pesanan, atau kalau enggak memenuhi pesanan antum ngider ka tukang ngurek bilih aya nu bade ngincah belut ka abinya, abi tos aya pesanan, abi tos mayar, itu boleh kalau menggunakan skema salam ya. Tapi kalau misalkan erek meuli belut moal sabaraha 30.000 beuh duitna heula, belutna iraha heula urang ngurek heula, enggak boleh. Itu mah goror, belum jelas diserah terimakannya kapan, belum jelas wujud atau tidak barang yang akan kita jual gitu. Jadi kalau misalkan kita belum pasti, mendingan menggunakan skema salam. Katanya mun aya gitu nu daekeunnya belutna iraha saminggu deui Pak gitu, da abi ek ngurek heula teu nanaon gitu. Lamun daekeun mah itu skema salam. Belutna nu kumaha abi mah hoyong gedena sakieu, itu kan riweuh engke gitunya. Salam itu harus dijelaskan di awal. Abi mah belutna hoyong nu sakilo 5, maka kudu nu sakilo 5 kan. Ngurek dipastikeun teu meunang nu sakilo 5 kan hese gitunya. Jadi akan menimbulkan kesulitan. Tapi andai kata menggunakan transaksi salam, di salam itu tidak dijelaskan apakah yang menerima order itu pemilik asli atau bukan, produsen atau bukan, nggak dijelaskan. Nggak dijelaskan apakah ketika orang Madinah pesen korma itu dari pemilik kebun kurmanya langsung atau enggak. Jadi kita siapapun boleh menerima pesanan. Meskipun ibu sanes tukang jahit, boleh menerima pesanan pembuatan acuk TK misalkan. Meskipun nanti kemudian ku ibu dimaklunkeun deui ka batur, enggak apa-apa. Selama skema di awal akadnya jelas, oh ini salam, saya menjual barang A dengan spesifikasi yang dijelaskan di awal dan waktu penyerahan yang disepakati di awal, maka seperti itu akad salam dan itu hal yang dibolehkan. Jadi PO lah kalau di dunia online ya, pre-order. Tapi hati-hati, syarat salamnya harus dijelaskan. Fal yuslif bikailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila waktin ma'lumin. 3 hal itu harus benar-benar dijelaskan di awal. Kalau tidak, maka salam itu menjadi sesuatu akad yang terlarang karena pada intinya dia menjual barang yang tidak ada. Jadi teu dijelaskeun ieu teh barang anu kumaha, pokona mah eta we. Iraha dijelas, iraha ayana engke we lamun aya pokona mah dipasihkeun, enggak boleh transaksi seperti itu. Jadi Bapak enggak boleh transaksi seperti itu. Pak, ieu barangna iraha we pokona mah mun aya ulah gandeng lah beuh ka dieu duitna gitu. Enggak boleh karena itu masuk ke transaksi goror gitu. Ada yang lain? Oh iya, ngurakna di sawah, sawahna nu batur. Ari pemilik sawah sok ngarurak tara? Taranya. Rata-rata anu ngurak mah sanes pemilik sawah kannya. Itu mah nanti dalam asbabul milkiyah, sebab-sebab kepemilikan. Kan sebab kepemilikan itu ada ihrazul mubahat, memanfaatkan barang mubah. Misalkan ibu kapungkur ka Gunung Batur, terus ibu ngalah pangpung, boleh henteu? Bolehnya anu raragan gitunya, anu maruragan pangpungna dicanakan jadi suluh, itu boleh memanfaatkan barang mubah. Tapi mubah di sana bukan mubah secara asal, tapi dimubahkan berdasarkan urf, dibolehkan berdasarkan urf. Urf yang berlaku di masyarakat eta teu nganggap bahwa pangpung mah boleh dicanak usaha wae gitu. Kecuali ibu teh nutuhan heula. Ya, ieu teh Gunung Batur, ibu butuh suluh, ibu nutuhan heula tangkal dukuh, tangkal naon didinya ditutuhan, itu enggak boleh kan? Karena harta orang. Tapi lamun anu murag, anu tos lapuk, anu tos layu, itu secara urf di kampung itu sudah dianggap sebagai harta yang boleh digunakan. Maka ketika urupnya seperti itu boleh. Termasuk misalkan belut. Pada dasarnya belut itu yang tumbuh di sawah kita milik siapa? Milik pemilik sawah. Karena ada teori asbabul milkiyah selanjutnya, bahwa kita memiliki barang itu dari sebab pertumbuhan tawalud minal mamluk.
pertumbuhan dari barang yang kita miliki sebelumnya. Urang gaduh domba, dombana anakan, tuh ditanya, iya anak domba usaha gitu. Da urang mah rumah sana ge teu boga domba jalu, bogana nu bikang gitunya. Ulah bingung, lamun domba bikang nu ibu anakan, berarti anakna milik ibu, karena dia peranakan dari kepemilikan kita sebelumnya. Kita punya tangkalna buahan, buahna milik urang otomatis. Termasuk sebenarnya belut pada asalnya. Belut milik saha? Milik nu gaduh sawah. Tapi kunaon anu ngurek dihukumi sebagai boleh? Karena tadi ada uruf, ada tradisi yang menjadi hukum bahwa belut anu jadi di sawah mah teu dianggap nu boga pemilik sawah. Pemilik sawah ogen tos merelakan secara umum bahwa pek bae boleh diala gitunya. Apa bukti urep itu tumbuh? Bukti urep itu tumbuh adalah karena kadangkala urang ge ngurep di sawah batur nu boga sawahna ge melongkeun kan lalajonya resep gitu. Itu berarti ada kerelaan, dan kerelaan itu biasanya disepakati secara perlokal daerah. Maka nanti ada kaidah al-adah muhakkamah, adat yang sudah jadi hukum, uruf tradisi yang sudah melekat gitu. Terkecuali hati-hati ketika kita berkunjung ke daerah lain, ojo-ojo ngurek kayak orang tadi sawah batur, belum tentu urupnya sama dengan yang di Tasik gitu. Bisa jadi orang nahas ya di dia ngurep, dari dia mah urep belutna nu boga sawah. Itu hati-hati, karena kebolehannya dibangun berdasarkan urep. Karena dalam hukum asalnya belut itu milik nu boga sawah, belut itu milik nu boga balong gitu. Kan di urang mah meskipun ngurek di balong teu digebahnya banyak, asal ulah ngarusak balong we gitu. Sok we ngurek mah gitu. Tapi lamun jair di balong gurame urang itu boleh dialat tuh. Bapak teh gaduh balong gurame, ternyata di balong gurame itu loba jair, terus ku batur diserokan mengamuk tuh Pak. Padahal temelakan jair, kumaha tah? Pan belut ge temelakan. Tadina bab jair mah memang tidak terbentuk urep yang seperti belut gitu nya. Dina bab jair mah urepna diaku ku pemilik barang. Jair nu saha? Nya nu urang atuh pan temelakan. Pan hirupna di balong urang gitu nya. Maka urepnya tidak tumbuh gitu. Tidak ada urep bahwa si jair mah jadi milik sarerea, tapi bab belut mah milik sarerea, urep yang berlaku teh gitu. Nah itu mungkin pendalilannya gitu. Jadi secara hukum asal belut itu milik boga sawah, tapi karena urep terbentuk membolehkan siapa saja mengambil, maka menjadi boleh. Jongjon tukang ngurek Pak di Tasik mah, mangga teraskeun ngurekna gitunya. Halal insyaallah belutna gitu. Ibu satu lagi mangga dari ibu-ibu. Mangga. Oke. Boleh. Jadi barang kontan 100.000, kredit 150.000. Mayoritas ulama membolehkannya. Ada yang tidak membolehkan? Ada. Dengan dasar hukum seperti apa? Dasar hukum bahwa menjual sesuatu itu harus satu harga. Tapi dalam hal penerapan, ketika kita terapkan fikih bahwa menjual barang harus di satu harga, itu susah Pak. Ketika kita menjual barang harus di satu harga, artinya kita tidak boleh membedakan antara harga cash dengan harga kredit, termasuk harga grosir dengan harga eceran, harga distributor dengan harga agen, harus di satu harga. Hesenya Pak, tidak akan terjadi. Jadi tidak boleh hukumnya membedakan harga cash sekian, harga kredit sekian. Ketidakbolehannya terletak pada ketika kita menawarkan harga cash dan harga kredit yang berbeda, pastikan si konsumen memilih di harga yang satu. Gitu. Jadi lamun urang nawiskeuna HP ieu pami kontan 2 juta, pami kredit 3 juta. Kalau si konsumen, oh iya abi mah bade nu kredit we 10 kalian silahkan. Tapi kalau misalkan si konsumennya, oh nya ku abi we dipeser, hup, maka itu tidak boleh karena tidak jelas dia memilih harga yang mana. Itulah yang dihukumi dua transaksi dalam satu transaksi. Goror dalam bab akad. Jadi tidak boleh nate kitu Bu. Tapi lamun ieu pami
mayarna sasasi sakieu, mayarna genep sasi hargana sakieu, mayarna 10 sasi hargana sakieu. Boleh Pak, andai kata si konsumen abi mah bade 10 sasi we, silahkan. Tapi lamun ternyata abi mah bade nya meser lah nu nganyuk we. Nganyukna nu mana kana aya 3 hargana, itu harus dijelaskan di awal. Jadi kalau bedanya sendiri itu boleh kita membedakan harga atau ada diskriminasi harga. Meskipun nanti ada rinciannya. Ketika kita membedakan harga itu hindari di satu majelis akad yang sama. Misalkan tukang jeruk majelis akadnya di bus, kan sok beda-beda 10.000 20 10.000 20 teu payu wae kan 15.000 20 teu payu wae sakeresek kan. Jadi nah pokoknya gitulah, beuki ka dieu beuki murah gitu, padahal satu majelis akad yang sama. Tidak boleh seperti itu karena nanti akan menimbulkan uyubur ridho, cacat ridho. Hanya kal meuli pangheulana 20.000 teh menang 10 tah mending engke we 20.000 teh menang 30 haneueul gitunya. Meskipun tukang dagangna sok pupuntenan, punten kanutos meser ti payun ayeuna mah jeruk teh 20.000 50, asalna 20.000 10 teh haneueul kumaha kan. Maka pastikan. Tapi lamun urang di toko si A mah grosir, si B mah eceran, meskipun dia sama-sama tahu beda harga, teu naon, karena secara urip dia pun paham, oh saya mah harga sakieu tidak eceran, oh saya mah harga sakieu tidak grosiran. Itu sudah paham, tidak mengapa, nggak akan terjadi cacat ridho. Baik, karena sudah 6:30 Bapak dan Ibu sekalian, teorinya masih banyak, tapi sebagian sebenarnya sudah disampaikan di majelis ini juga. Titik tekannya saya ingin lebih menekankan bahwa kita pahami teori dulu secara umum, adapun nanti secara fenomena hukumnya nanti akan mengikuti dalam teori. Jadi online itu hanya beda dimensi, sama penghukumannya dengan offline gitu secara umum, secara general. Meskipun ada praktek-praktek yang khusus di online terjadi, tapi nanti ketika kita paham teorinya, insya Allah kita akan bisa menghukumi sendiri. Tapi pada intinya, al-aslu fil muamalah al-ibahah illa ayyadullah dalil ala tahrimiha. Asal hukum dalam perkara muamalah, termasuk jual beli adalah sesuatu yang dibolehkan, kecuali ada larangan yang secara langsung atau terserempet, tersentuh, maka hati-hati menjadi jual beli yang terlarang. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khusus untuk kita semua. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.